Jadi kita kembali lagi ya di tahap kedua di tutorial dasar React.js. Ini kita sebelumnya kan udah mengenal ya. Kalau di React.js itu berbasis komponen ya. Jadi kita bakalan mengenal apa sih itu komponen di React.js lebih mendalam. Secara umum, saya sudah menjelaskan segala sesuatu yang berada pada web di HTML itu bisa kita buat sebagai komponen tersendiri ya. Tapi apa aja sih yang sebaiknya kita buat gitu kan? Jadi komponen itu adalah yang baik itu adalah ketika kita pembuatan komponen itu ketika dia bakalan dipakai terus menerus atau reusable ya dari istilahnya. Nah, ketika dia dipakai terus menerus, alangkah lebih baiknya kita buatkan komponen. Jadi gitu ya. Nah, contohnya misalnya navbar ini kenapa kita perlu dibuatkan komponen? Karena dia bisa aja nanti dipakai di halaman yang lain gitu. Nah, hero section, apakah dia perlu dibuat komponen? Menurut saya tidak perlu. Tapi kita buatkan komponen secara besar saja sebagai sectionnya aja. Tidak perlu sampai gambarnya harus ada komponen, teksnya per teksnya harus komponen, tidak ya. Tidak perlu. Karena ya hero section rata-rata ya dipakai di landing page saja. Sama seperti yang lain ya. Ketika dia tidak terlalu dibutuhkan terus-menerus, kita tidak perlu membuat komponen. Contohnya card komponen ya. Ini misalnya ada data teks dan lain-lain, tentunya kita membutuhkan dia sebagai komponen karena dia bakalan dipakai terus-menerus. Oke, jadi secara teori sih gitu aja ya. Apa sih React.js yang kita perlukan gitu ya dalam membuat komponen gitu. Dan yang mana yang harus kita pilih untuk membuat komponen di React.js. Nah, contohnya aja mungkin ya kalau kalian pengen tahu seperti apa sih contohnya di komponen yang biasa ada ya. Biasanya dari tingkatnya tuh ya, ada tingkat atom, per parts gitu, ada layout gitu kan. Layout itu contohnya navbar, kalau di per parts itu contohnya ya parts dari hero section, part dari produk gitu. Nah, terus yang terakhir itu ada atom. Jadi contohnya itu seperti button ya, tombol ya. Button itu kita bisa buatkan komponen dan lain sebagainya gitu. Kita langsung aja ke praktikum ya. Jadi di codingan sebelumnya, ini saya jelaskan semua. Jadi di sini kalau kalian perhatikan dan kalian ingat tadi ya, ini kan dirender sebagai app.js. Nah, seperti ini yang bentukannya seperti HTML ya, dan ditandai dengan huruf kapital besar dari sini ya. Itu biasanya disebut dengan komponen. Jadi apapun yang kita buat ya, itu komponen. Itu pemanggilan komponen itu seperti ini. App ini kalau kalian perhatikan, kalian klik gitu kan, control klik, dia yang ini nih. Nah, jadi komponen itu dia berbasis function yang return suatu HTML. Nah, ini disebut dengan ya JSX ya. Disebut dengan JSX. Ya simpelnya sih JavaScript yang mengandung HTML gitu ya. Di sini misalnya ya, saya ingin membuat suatu komponen. Komponen apa sih yang kira-kira berguna gitu. Biasanya kita secara konvensional di React.js itu ada source di sini ya, folder src. Kita biasa membuat suatu folder yang namanya lagi components. Dan di dalam ini kita buat tingkatan-tingkatannya. Ada UI, ada layout misalnya, terus ada parts misalnya gitu ya. Dan contohnya saya mau buat suatu komponen tingkat UI ya. Biasanya itu butuh. Nah, di sini harus diperhatikan ya. Komponen itu diwajibkan dengan huruf kapital di depan. Nah, meskipun nanti nggak error, tapi ini sudah konvensional ya. Jadi harus buat seperti itu. Nah, kalian kalau ingin mempercepat proses kalian bisa install extension di sini namanya ES7 ya. Yang ini ES7 dari DSZ Nature ini. Kalian install aja. Nanti kalian setelah install, kalian bisa ketik seperti ini, rfce. Nah, itu dia bakal membuat suatu komponen langsung ya. Dimana nama filenya itu merupakan secara langsung otomatis langsung masuk. Nah, ini kita sudah membuat nih satu komponen ya. Dan saya mau coba nih pemanggilan komponennya di file ini. Kalian bisa lihat di sini. Nah, ini cuma ada hello dunia ya, dan belum ada tombolnya. Kita coba buat ya tombolnya di sini. Kita panggilnya seperti biasa. Button gitu. Kalian tinggal ini bakalan ada nampak ya auto importnya juga. Kalian klik aja enter, dia auto import ya. Karena udah konvensional, udah bagus ya. Tutup aja. Jadi boleh kayak gini ya, seperti HTML atau kalau kayak gini. Nah, cuman biasanya sih tergantung ya situasinya. Ketika kita ingin ada teks di dalam suatu komponennya, biasanya kita seperti button ya,
kita buatnya seperti ini. Tapi kalau dia cuma satu, biasanya ya seperti ini, nggak ada apa-apa ya. Jadi tergantung kondisi juga. Saya balikin dulu ya. Oke, misalnya teksnya di sini tes gitu ya. Nah, kalau kalian perhatikan ini error ya. Kenapa error? Jadi kalau kalian perhatikan ini returnnya dia mengembalikan dua data. Nah, oleh karena itu ketika kita membuat suatu komponen itu harus returnnya itu satu gitu. Jadi kalian bisa cut aja ini, kalian bungkus antara pakai div gitu di dalam ini tuh tidak error ya. Nah, atau kalian bisa juga pakai yang namanya React fragment. Jadi nggak ada isi gitu. Biasanya sih saya pakai ini ya. Gitu ya. Jadi nggak ada error dan walah kalian bisa nampak ya ada teksnya. Tapi kalau kalian lihat nih teksnya nggak sesuai ya dengan tulisannya. Nah, itu nanti kalian bakalan mempelajari yang namanya props dan stat ya. Itu di episode selanjutnya. Tapi untuk sementara kita abaikan aja dulu. Nah, kenapa kita button ini, komponen ini sangat berguna? Jadi kalau kalian ingin membuat suatu button lain, kalian nggak perlu coding panjang-panjang. Kalian tinggal copy aja taruh ke bawah gitu. Nah, itu langsung kebuat tuh buttonnya. Dan ketika kalian rubah stylingnya di buttonnya ya, misalnya ini button ya, kalian kasih kelas style ya. Style misalnya, nah ini juga ada suatu apa ya, penulisannya di JavaScript XML atau JSX gitu. Kalian perlu yang namanya kalau biasanya di HTML itu kan seperti ini ya, with nah gitu kan. Tapi kalau di JavaScript ya, di JSX, kalian itu membungkusnya dalam bungkus kurung kurawal gitu. Nah, terus kalian buka kurung kurawal lagi. Nah, nanti itu bakalan ada tuh kayak misalnya with, itu langsung ada tuh rekomendasinya dan lain-lain gitu ya. Contohnya nih, saya mau kasih background colornya. Background colornya mungkin saya kasih purple gitu ya. Terus saya mau kasih text colornya itu colornya itu white gitu. Itu bisa gitu dan kalian bakalan lihat semua buttonnya itu bakalan terstyling gitu dan kita nggak perlu styling satu-satu. Nah, itu jadi itulah kelebihan dari komponen ya dan ini luar biasa mempersingkat kalian bisa bandingin kalau kalian copy kayak seperti ini dan kalian gantikan ini kan bisa ya, tapi kan kalian bisa bandingin ya codingan yang pertama di baris atas dengan yang di bawah tuh mana yang lebih sederhana dan ya ini untuk komponen tingkat UI tingkat parts misalnya ya saya mau buat misalnya di landing page gitu kan, landing page. Nah di sini nanti ada partsnya tuh section ya, hero section misalnya, JSX kalian RFCE lagi, ini hero section ini kalian hapus aja kan tinggal import nih di sini hero section. Nah langsung muncul gitu dan kalian cuma perlu fokus tuh ngodingnya di sini gitu kalau di bagian hero section. Misalnya nih ada div 1 div 2 gitu kan. Nah, kalian bisa bandingin ya daripada kita copy satu baris di sini. Nah, itu kan panjang ya, lihat. Ada berapa baris gitu. Kalau kita per komponen base ya, kita lebih sederhana gitu karena kita fokus pada per filenya, per komponennya. Dan contohnya lagi yang lainnya di layout misalnya mungkin navbar ya. Navbar, footer gitu ya. Navbar, JSX, itu navbar. Kalian bisa import lagi di sini kalau kalian mau. Navbar gitu ya. Navbar, enter aja. Nah, itu. Jadi kalian bisa lihat ya perbedaan penulisan pemanggilan komponen ya. Ada yang seperti ini, hanya satu saja, atau ada yang seperti HTML ya. Namun kalian harus sesuaikan komponen itu tulisannya harus besar ya di depan. Oke. Jadi ya. Jadi mungkin untuk video kali ini penjelasan secara dari komponen ya itu saya cukupkan dan tunggu di video selanjutnya kita akan lanjut di props dan stat.